Ya, berjumpa lagi ya dengan Mas Budi CB Sobodewe. Kali ini aku lagi mereview Mitsubishi Super Grid Trintin gandengan ya yang ada di Rembang, Jawa Tengah. Kalau dilihat dari bagian kabin masih original ya. Untuk bumper bawahnya sudah diganti, untuk wipernya juga masih komplit 3. Untuk mirror atau spionnya yang bagian kanan sudah diganti punyanya Mitsubishi Victor. Untuk lampu-lampu utamanya masih genuine bawaannya dari Super Grid. Mitsubishi Super Grid ini ya dengan sistem penggerak 6x2 dan itu komponen kondenser AC, terus radiator, ada aftercooler itu di bagian depan. Seperti itu kondisinya. Kabelnya juga semakin semraut, mungkin kurangnya perawatan atau maintenance. Super Grid ini truk build up ya. Untuk tayar bagian depan XL1 diinstal menggunakan tayar gajah tunggal ukuran 1000 inci ring 20. Kita lihat dia ada 8 lubang bautnya untuk baut rimnya. Untuk komponennya itu kelihatan muffler atau knalpot, terus ada piping air cleaner ya yang ada di bagian sisi kanan. Nah, ini bagian belakang kabin, juga kabinnya juga luas ya guys. Itu kelihatan stick level oli engine, dan kelihatan itu adalah root steering ya, root steering spring XL1. Di atas spring itu ada rubber spring. Nah, itu root yang bergerak menuju XL2. Untuk steering kemudinya seperti ini kondisinya, dan ini adalah muffler atau gas buang. Ini adalah root untuk steeringnya, terus ada steering root hidrolik buat steering pada XL2, dan spring sama root steering yang di bagian bawah. Kita lihat untuk komponen atasemen atau sasis. Nah, seperti ini kondisinya, dan itu ada hose chamber brake pada XL2 atau sistem brake pada XL2. Dia remnya sudah menggunakan rem brake ya, sudah menggunakan angin semua. Nah, ini adalah tabung air kompresor atau tabung angin, dan piping-piping yang menuju ke relief valve dan sistem penggerak yang lainnya. Untuk mufflernya ada di bagian sisi kanan. Untuk baterainya diinstal menggunakan baterai 12 volt 120 ampere. Nah, kita lihat untuk komponen diferensialnya. Nah, itu adalah kelihatan propeller shaft. Propeller shaft itu adalah output dari transmisi menuju input diferensial. Nah, ini adalah universal jointnya yang menggerakkan komponen diferensial, menggerak gear relief valve, planetary gear. Ini adalah springnya, dia menggunakan spring hiperbola, ada 2 spring atas bawah. Untuk bagian belakang, nah itu adalah komponen final drive di bagian sisi kanan. Nah, kita lihat untuk baut-bautnya sudah masih utuh. Nah, ini adalah sasis bagian belakang untuk menggerakkan kereta gandengnya. Dan kelihatan itu komponen diferensial ya,
magnet pemensal, terus ada piping untuk anginnya ya, untuk menggerakkan brake sistemnya. Nah, ini bagian belakang pada kabinnya ya, kepala gandengnya. Nah, itu ada kabel, terus ada 2 hose, dan ini adalah bobel ya, bobel gandengnya ya. Yang penggandengnya dia masih versi catok, versi tempo dulu. Dan seperti inilah kondisi pada lock kereta gandengnya. Untuk lampunya ada yang mikanya bagian pecah. Nah, ini ada bobel, terus ada rantai, 2 hose, dan pada kereta gandengnya XL1 ada springnya, dikasih stabilizer ya, dia bisa berputar 360 derajat, dan itu ada tabung angin ya, untuk menyimpan dari kepala gandengnya menuju simpanan tabung angin dan menuju chamber brake pada XL2 kereta gandeng. Untuk XL2 kereta gandeng ya, ini bekas diferensial ya, jadi agak ditutup itu covernya, terus kelihatan chamber brake. Nah, itu ditutup itu karena bagian planetary dan gear transfer yang menuju ke XL3. Nah, seperti itu ya, dia bekas XL2 pada kepala gandengnya. Nah, kalau untuk karoseri kereta gandengnya dipercayakan sama Remaja Engineering Konstruksi Sidoarjo Surabaya ya. Untuk sistem elektrikal pada kereta gandengnya, dia menggunakan lampunya Mitsubishi Picter ya, muatannya juga cukup tinggi, ada lampu kotanya warna hijau. Nah, untuk guardnya juga elegan ya, minimalis. Dan kita lihat untuk bagian sisi kiri, nah itu adalah cover planetary yang ditutup sama plat ya, sama plat bekas. Nah, seperti ini. Untuk XL2 nya pakai produk dari Fuwa ya, Fuwa FV. Nah, ini XL2 nya dia beda sama XL1 pada kereta gandengnya, beda sama XL2 kereta gandeng. Nah, ini ada bagian sisi kiri bobel, terus 2 rantai, 2 hose, dan 1 kabel untuk elektrikal pada kereta gandengannya. Untuk lampu pada kepala gandengannya itu ada 3, 2 lampu merah dan 1 lampu kuning, mungkin satunya lampu kota dan satunya lampu rem. Nah, ini untuk mafgatnya atau karet conveyernya juga tidak ada, tayar setarnya ada, locknya. Nah, itu ada cover final drive. Nah, ini spring hiperbola, ada 2 spring. Untuk tempat toolnya ada di bagian sisi kiri, dan tangki fuelnya juga ada di bagian sisi kiri. Super Grade ini truk mewah ya, tapi nggak tahu dalam kabinnya karena bapak drivernya juga sudah pulang, jadi nggak bisa melihat dalaman atau interior kabinnya. Itu ada shock absorber pada XL2, terus chamber brake bagian sisi kiri untuk brake sistem pengeremannya, terus spring, atasnya spring itu ada rubber spring. Nah, ini XL1 pada kepala gandengnya, terus itu ada itu ya, vibrit jok ya, mungkin itu ya, rubber jok. Nah, ini adalah komponen transmisinya dia menggunakan 6 speed maju dan 1 speed mundur, jadi ada 7 speed. Nah, itu ada elektrikalnya, mungkin switchnya yang menuju transmisinya ya,
Kalau dilihat dari kondisi kabinnya juga cukup mewah ya, cukup luas ya. Untuk mirrornya bagian kiri juga masih original bawaannya dari Super Grip. Truk Super Grip ini ya, dia terintin gandeng dengan model KC datar FT 517 NY. Untuk engine powernya itu adalah 330 horsepower per 2200 rpm. Super Grip Trintin gandeng ini ya diinstal menggunakan engine model 6D24 turbo intercooler ya, dengan kapasitas engine bor kali stroke 130 kali 140. Dia menggunakan transmisi F6 ya, mau engine transmisi F6. Demikian ya video yang tak buat tentang unit Super Grip Trintin gandeng. Semoga bermanfaat, dan apabila suka video ini bisa di like, subscribe, dan komennya ya, dan bisa di share ke teman-teman terdekatnya. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, dan ingat, keluarga, istri, anak menunggu di rumah. Tetap kompak, tetap semangat, dan salam ya dari Mas Budi CB Sobo Dewi.